Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan ya yang sudah hadir ya, hadir komitmen waktu kita giat Zoom ya. Tadi awalnya kita minta jadwalkan jam 12 siang, ternyata diundur jam 1 siang. Ya, mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya untuk yang saat ini sudah hadir ya, masing-masing RO wilayah, masing-masing wilayah terima kasih selamat bergabung. Kemudian rekan-rekan dan ya, semua cabang BRI ya terima kasih. Kemudian rekan-rekan Satpam baik itu definitif, Satmop dan juga PGS yang alhamdulillah siang hari ini kita sudah berkumpul. Terima kasih. Jadi rekan-rekan Zoom kita sejak lama ya hari ini hanya mereminder kembali dan tadi pagi, kemarin ya, kemarin masing-masing grup cabang ya kita mendapat informasi itu langsung dari head office. Head office itu dalam hal ini kantor pusat Pak ya. Ya kami juga kaget. Ya, kami juga kaget dapat informasi langsung dari kantor pusat. Tadi pagi juga ditanya lagi ya, bagaimana tindak lanjutnya terkait temuan yang kemarin terjadi di Lubuk Linggau cabang. Ya, ini tandanya apa? Ini tandanya bahwasanya itu udah berulang kali kita ingatkan ke semua, hati-hati sekarang. Hati-hati. Kenapa, Pak? Karena tim penilaian itu banyak. Ya, hari jam operasional kita punya QA, kita punya ONS Kanwil, ya. Kemudian untuk hari di luar jam operasional juga sekarang kita sudah dipantau semua, Pak. Kampus yang langsung terjun, ya. Tim-timnya udah disebar, Pak. Udah disebar di semua provinsi, ya Selindo. Jadi hati-hati. Ini udah berulang kali kita ingatkan ke semuanya, Pak. Tolong hati-hati pada saat bertugas, berjaga, dan hati-hati dalam melayani nasabah. Ya, kita ndak tahu hari sial. Kayak kemarin contoh, ya Sapam. Nih contoh gambar. Ya, Sapam kita udah standby di luar, oke, memang udah standby di luar. Ya, tapi temuannya, ya ketika nasabah itu bertanya terkait kendala transaksi, ya, mestinya kita memberikan respon yang baik. Respon yang baik seperti apa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Pada saat libur penjagaan, ada nasabah yang bertanya. Seharusnya respon kita yang baik, memberikan pelayanan kepada nasabah pada saat hari libur. Siapa yang bisa memberikan contoh, Pak? Silakan, Pak. Siapa yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau tidak ada, saya tanya satu nih. Ya, coba Pak Dimas, Dimas dari Muara Kelingi. Pak Dimas, Siap, Cip, siap. nah, Pak Dimas, misalkan kamu jaganya di hari Minggu, ya, Minggu, anggaplah jam 12 siang. Otomatis dirimu standarnya penjagaan di luar kan? Siap, siap. Nah, kemudian ada nasabah bertanya, bagaimana cara kamu berikan pelayanan pada saat hari libur ketika ada nasabah yang ingin bertanya terkait kendala transaksi kita, misal dia narik uangnya tidak keluar. Apa yang kamu lakukan, Bang Dimas? Siap, izin menjawab, Cip. Ya, Kita kan sebagai garda terdepan, Cip. hmm, Kita mengedukasi nasabah. Edukasi hmm, nasabah, ya kita, apa namanya, ngomongin nasabah itu. Jangan, nggak perlu khawatir, kita bisa mengarahkan pelaporan melalui aplikasi Brimo. hmm. Kemudian posisi sikap kita pada saat melayani.
Apakah harus duduk ataukah harus berdiri? Siap berdiri, Cip. Berdiri ya. Dan juga apakah sambil main handphone pada Ya, saat tidak, menjelaskan? tidak. Enggak kan? Oke ya. Terima kasih Pak Dimas ya. Berarti Pak Dimas Siap, paham. siap. Jadi itu adalah salah satu contoh ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas. Ya, bahwasanya tolong jangan anggap remeh. Ya, jadi kami menghimbau semua cabang Pak, karena khawatir kami satu temuan ini nanti ya imbasnya ke kita semua. Ya, kita masih punya waktu, kita masih diberikan kesempatan. Ya, pada intinya ke depan kita harus sama-sama Pak saling mengingatkan baik itu senior ya, Satmob maupun PGS semuanya kita harus satu komitmen. Tolong jangan ada lagi temuan seperti ini ya, yang kemarin terjadi di Linggau ya. Tolong jangan sampai kejadian di Lahat juga, di Muara ini, kemudian di Prabu, di Pai, Sriwijaya, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Tanjung Pandan. Ya Pak ya, jangan jadi temuan. Ya, kenapa? Di contoh seperti kemarin, anggota kita udah dapat SP2 seharusnya. Ya, tapi kami sampaikan, tolong jangan SP2, SP1 saja. Ya, permintaan kampus tidak main-main, langsung SP2 Pak kalau jadi temuan. Ya, maka dari itu, ya tolong kalau kita ingin kerja pada saat penjagaan, terutama hari libur, ya, hari libur Sabtu Minggu, Pak. Kemudian pada saat shift sore, shift malam, ya, di luar jam operasional, hati-hati memberikan pelayanan kepada siapapun itu, Pak ya. Ya, sikap kita pada saat memberi pelayanan ketika kita melayani nasabah kan di posisi berdiri, tegak ya. Nasabahnya direspon, ya, tanggapi keluhannya, kita edukasi, kita arahkan pelaporannya, misal kendala transaksi, gagal tarik atau gagal stop, bisa kita edukasi ke channel Brimo. Ya Pak ya, dipandu dan diarahkan ya. Jadi kalau kemarin eh, anggota kita memberikan respon berdiri, ya, edukasi, prihatin dan sebagainya, ya saya yakin tidak akan jadi temuan yang seperti kemarin. Ya, sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Halo, Nah, semuanya Pak. Siap, bisa Siap, Pak. bisa, Pak. tuh. Ya, Paham Pak. Bisa, bisa. ya, Bisa, bisa, bisa. ya, terima kasih Paham. Pak. Ya, ini maksudnya Pak. Sekarang ini ya, ini berulang kali kita selaku vendor PKSS, kami hanya bisa mengingatkan rekan-rekan. Ya, kalau ndak kita ingatkan, nanti rekan-rekan takutnya ya seperti ini. Ya, ini udah kita ingatkan masih saja jadi temuan. Artinya apa? Ke depan kita pada saat bertugas jeli, hati-hati, poin nasabah yang kita hadapi ini siapa, ya tetap layanan kita seperti biasa. Ya 5S, ini apa salam sopan santun, edukasi. Ya, buatlah nasabah itu nyaman pada saat berkomunikasi dengan kita, meskipun pada saat itu hari libur. Ya, yang namanya nasabah Pak, pandang jam, kalau dia dia ingin bertanya terkait kendala transaksi, tugas kita adalah sebagai garda terdepan tadi ya adalah merespon, ya merespon, memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh nasabah. Gitu Pak ya. Jadi tolong, saya yakin Bapak-bapak semua udah paham ya. Saya yakin terutama definitif, Satmo, ya, PGS. Ayo PGS Bapak banyak belajar ya. Ya, kita semua belajar dari kesalahan Pak ya. Nah, harapan kami adalah cukup sekali ini aja wilayah kita Pak, ya wilayah Kanwil, terutama PKSS Palembang cukup. Ini temuan terakhir, jangan ada temuan-temuan selanjutnya, ya. Kenapa? Ini contoh seperti ini aja, rekan kita yang bertugas pada saat ini udah dapat surat peringatan, ya Pak ya. Dan itu
ya jelek nanti penilaian bagi rekan-rekan. Ya, itu saja Pak yang harus menjadi perhatian kita, itu yang pertama. Kemudian Siap Dan. selanjutnya terkait ini Pak, terkait pelaporan Sabrina, hati-hati juga ya. Yang namanya laporan Sabrina ini Pak, ya itu kan otomatis masuk ke sistem baik di cabang maupun ke Kanwil. Yang kami khawatirkan laporan Sabrina, misalnya nasabah melaporkan laporan Sabrinanya melalui aplikasi Brimo, wah itu langsung kantor pusat Pak. Ya, hati-hati. Ini berulang kali kami ingatkan. Hati-hati dalam mengedukasi nasabah. Tolong sebisa mungkin kita sampaikan informasi tadi ke nasabahnya. Biar apa? Biar nasabah itu tadi merasa puas dengan jawaban kita. Udah nggak ngerasa bingung lagi. Kalau bingung, kita ulangi lagi Pak, pelan-pelan. Mengedukasi nasabahnya. Nih contoh nih. Ini contoh temuan terkait pengaduan Sabrina. Di sini nasabah menyampaikan bahwasanya eh, Sapam pada saat memberikan pelayanan terkesan mempersulit nasabah, ya, dan diduga mau melakukan pungli, ya, macam-macam. Yang namanya nasabah membuat pengaduan, entah itu benar, entah itu tidak, ya. Maka dari itu, Pak, ya, kalau bisa pada saat kita pelayanan hindari cash, ya, hindari apa namanya nasabah tadi merasa tidak nyaman. Nah, kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan pelayanan kita atau merasa informasi yang kita kasih sampai tadi dia masih bingung atau belum jelas, kemudian dia nanya lagi satpam belum menjelaskan lagi. Nah, itu hati-hati, itu positif resiko akan dilaporkan oleh nasabah ke Sabrina. Pak, apakah dari PKSS atau BRI tidak ada filter? Ya, tentu saja punya filter. Ya, kami juga akan konfirmasi ke pekerja yang dilaporkan, pasti itu. Ya, pun kalau memang itu memang faktanya benar, ya mohon maaf, ya. Kalau memang ini benar melakukan praktik pungli, ya, dan memang mempersulit, ya mohon maaf, ya sesuai ketentuannya, bahwasanya fraud itu tidak boleh dilakukan, ya. Dan kemudian dibuktikan juga dengan surat kanwil, misalnya dari apa namanya audit, ya memang benar laporan ini ditanggapi dan sesuai fakta, alhasil ya resiko paling berat adalah dikembalikan ke Pemda. Nah, maka dari itu Pak, ya ini sekali lagi kami himbau, sekali lagi kami ingatkan Pak, ya ayo siapapun itu, mau nasabah PIP, mau nasabah Mekar, ya mau nasabah apa pengadaian dan sebagainya, siapapun nasabah, ya, kalau memang berkasnya belum lengkap, kita sampaikan baik-baik. Ya, lah sudah kita sampaikan nasabah belum ngerti, belum jelas, minta tolong kita koordinasi dengan CS kita yang menjelaskan. Tidak bisa juga CS yang menjelaskan. Nasabah yang tetap ngotot, minta bantuan supervisor kita. Ya, tolong jangan sampai habis di kita, Pak. Kalau habis di Sapam, kecuali nasabahnya memang sudah mengerti, sudah paham. Cukup sampai di kita, habis di kita, oke. Tapi kalau nasabahnya eh, tidak bisa diajak kerjasama, ya, tidak percaya kita jelaskan, ya tadi solusinya kita minta bantuan CS ataupun supervisor di masing unit kerja kita. Itu ya Pak ya, ya Pak ya, halo, bisa menjadi perhatian Pak ya, Siap, Siap Pak. Pak. biar Siap Pak. biar ke Siap, Bisa depan, Pak. Siap. ya, Siap, Siap siap, Cip. Pak. oke. Siap Bapak. Jadi sekarang, ya, dengan segala macam eh, problem di lapangan, saya yakin saya tahu rekan-rekan bahwasanya pada saat pelayanan itu berat, ya. Kenapa? Pada saat pelayanan pagi kita harus melayani semua nasabah, ya. Jadi memang seperti itu, Pak. Ya.
Memang seperti itu, nasabah kita banyak, nasabah kita ramai. Ya, usahakan nasabah tadi kita layani. Yang pertama adalah ya kita buat nyaman dulu. Nyaman dalam artian kita sambut ya. Kita 5S yang kita jalankan, ya greeting awal, greeting akhir kita sampaikan. Ya, kemudian kita edukasi ya, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Kita ingatkan. Ya, saya yakin nasabah tidak akan membuat laporan sampai pengaduannya ke Sabrina, Pak. Ya, dan itu jelas bahaya sekali, Pak. Ya, ini salah satu contoh. Jangan sampai kita semua ya menjadi ya pelaporan atau pengaduan oleh nasabah yang seperti ini ya. Satpam tidak mengedukasi dengan baik, Satpam terkesan mempersulit nasabah dan diduga melakukan pungli. Hati-hati, Pak, jangan dilakukan. Kemudian selanjutnya ini ya, Satpam tidak boleh berada lama-lama di area teller. Seharusnya Satpam tetap siaga di dekat pintu. Artinya pada saat layanan pagi, meskipun keadaan unit atau kantor kas kita atau teras kita sepi, ya tetaplah kita siaga penjagaannya di dekat pintu, Pak. Ya, kemudian dilarang ngobrol di area teller. Ya, meskipun antrian sepi, ya atau sekedar ngobrol dengan teller pada saat jam layanan itu tidak diperkenankan, Pak. Ini menjadi contoh temuan laporan komplain yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini jangan dicontoh. Kemudian Satpam dilarang duduk di area banking hall selama jam layanan. Ya, meskipun ini pada saat jam istirahat. Ya, kita kalau istirahat, Pak, mending ya kalau di unit ada pramubaktinya enak. Ya, ada pramubaktinya. Artinya pramubakti yang layanan Pak Satpamnya istirahat di belakang. Ya, atau di atas istirahatnya kalau memang kantornya 2 lantai atau 3 lantai istirahat di atas. Ya, dan kami menghimbau tolong pada saat jam istirahat Bapak-bapak jangan jangan sesekali meninggalkan unit kerja, Pak ya. Artinya jangan makan pulang ke rumah atau jangan pada saat istirahat jam istirahat justru akan makan di luar dari kantor. Ya Pak ya, ini tolong ini kami ingatkan kembali pada saat kita istirahat semuanya tetap berada di unit kerja, Pak. Ya, beli makanan, makan siang titip saja ke pramubakti kita. Kalau memang pramubakti tidak mau belikan, laporkan Pak ke kami. Ya, ya kita proses. Ya, untuk yang pramubakti yang ketika Pak Satpam minta tolong titip makan siang, mereka tidak mau belikan, laporkan aja Pak ke kami. Ya, kami sudah mengingatkan pramubakti tolong jam makannya makan siang Pak Satpam, kalau mereka nitip tak belikan nasi, belikan. Ya, karena tidak mungkin Satpam kita yang sendiri beli keluar. Ya, otomatis kantor tinggal, nanti kantor tinggal ternyata kejadian amit ya, kejadian kerampokan dan sebagainya itu jangan sampai terjadi ya, fatal akibatnya. Ya, jadi ini kami ingatkan kembali, tolong pada saat jam istirahat tidak perlu duduk-duduk di depan. Ya, baik itu di banking hall apapun di teras sambil ngerokok di depan unit kerja jangan, Pak. Ya, kita istirahat di dalam. Ya, Pak ya. Bisa dipahami, Pak ya, semuanya, Pak. Halo? Siap, Ya, bisa, Bang. siap. Siap, Pak. sip. Terima kasih Bapak. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak untuk mana ini? Nah ini ya, ini temuannya Satpam tidak standby di luar, ya, tidak terpantau CCTV, ya, dilarang selalu berada di dalam banking hall atau penjagaan. Ini contoh pada saat penjagaan shift sore ya, sekitar pukul jam 18 atau waktu maghrib. Ya, kami tidak melarang rekan-rekan untuk mau sholat silakan Pak, nggak masalah. Waktunya sholat sholat. Ya, cuma ya, Pak tidak mungkin sholat sejam Pak.
Ya, minta tolonglah istirahat atau sholat secukupnya Pak. Sudah selesai kita sholat, makan malam misalnya, ya, kurang lebih 15 menit 30 menit, dah kembali lagi siaga lagi penjagaan di luar. Itu Pak ya, terkait waktu jam-jam sholat. Ya, tetap boleh sholat, tetap diizinkan, tapi secukupnya, jangan terlalu berlama-lama. Ini seperti contoh ini, temuan, ya, dia bilang pada saat jam sholat Pak, ternyata pas dicek CCTV, sholatnya ternyata lebih ya, waktunya udah lebih, udah lama. Dicek dari time CCTV udah lebih dari 1 jam. Ya, itu tolonglah ya, jangan jangan dilakukan hal yang seperti itu, yang memanfaatkan waktu yang berlebih. Ya, minta tolong tetap kita penjagaan standby ya, dan usahakan kita Pak pada saat penjagaan atau duduk siaga di luar pada saat penjagaan shift sore, kalau memang di area unit kerja kita ada CCTV, mintalah yang terpantau CCTV. Ya, yang penting posisi kita itu di luar diketahui, baik itu oleh nasabah maupun oleh monitor CCTV terlihat. Coba ya. Kemudian Satpam selama petugas tidak peduli pengaturan area parkir maupun akses laling keluar masuk. Ini contoh gambar, Pak. Contoh gambar ini transaksi malam, ya, kurang lebih sudah isya ya. Ini rame nih aktivitas keluar masuk mobil, motor. Satpamnya enggak ada, Pak. Ya. Dan ini lagi-lagi menjadi temuan di screenshot dari unit kerjanya. Ya, maka dari itu kami ingatkan hati-hati Pak, bahwasanya media untuk sidak pun sekarang udah bisa melalui CCTV online di masing-masing unit kerjanya. Ya, seperti contoh misalnya di Tanjung Pandan, unit air Merbau, bisa pihak Kanwil sidak secara online melalui CCTV bisa, ya bisa saja Pak. Kemudian mana lagi unit yang jauh, misalnya Tanjung Sakti, Pagar Alam, bisa enggak pihak BRI ingin memantau kinerja kita pada saat penjagaan malam melalui CCTV online di unit kerjanya, bisa enggak? Bisa Pak. Ya, maka dari itu ini kami sampaikan lagi, hati-hati ya. Kalau udah screenshot, udah terlaporan dan laporan itu dikirimkan ke kami pakai SS, di mau enggak mau enggak. Ya, kan kami tindak lanjuti pengaduan dari user ya, atau pengaduan komplain dari pihak BRI. Ya, 1 kali kita kasih surat teguran, ternyata temuan lagi, temuan kedua, artinya apa? Perlu ditindaklanjut SP1. Ternyata minggu berikutnya temuan lagi SP2, ya udah, ya, sampai ketiga kali SP, artinya nanti kita tidak bisa bekerja sama lagi. Ya, artinya diganti yang anggota yang lain. Maka dari itu kami tidak ingin rekan-rekan terus-terusan dapat SP, Pak. Ya, saya yakin rekan-rekan udah kerja di lapangan udah capek ya, udah maksimal. Nah, tolong ya, tolong maka dari itu tetap kita maksimalkan, Pak. Waktunya jam patroli, waktunya aktivitas ramai transaksi nasabah kita ada, kita terlihat ya, keliling misalnya lihat kondisi galeri ATM, apakah galerinya kotor, kalau kotor langsung kita bersihkan, apakah ada nasabah yang bingung, ataukah ada nasabah yang kesulitan mengatur keluar kendaraan dari kantor kita, itu tugas kita Pak ya, tugas kita adalah yang membantu mereka di lapangan, karena tidak semua unit kerja kita punya tukang parkir ya, tidak semua unit kerja kita punya tukang parkir. Kalau unit kerja yang ada tukang parkir enak ya, kita bisa lebih santai. Tapi kalau unit kerja kita tidak punya tukang parkir, ya kayak contoh di cabang Lahat tuh tidak punya tukang parkir. Ya, malam artinya tugas pengaturan tetap kembali ke kita. Pengaturan lalin, kendaraan nasabah,
Yang mau keluar atau masuk, tugas kita adalah membantu nasabah untuk biar aksesnya lancar, ya, tidak terjadi tabrakan dan sebagainya. Itu Pak ya, minta tolong itu agar menjadi perhatian juga. Kemudian Sapam tidak peduli aturan di galeri ATM, seharusnya tegur nasabah yang memakai topi, helm, kacamata hitam, merokok saat bertransaksi di galeri ATM. Ini contoh ya. Ini sudah kita ingatkan bahwasanya aturan di ATM itu tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai helm, kacamata hitam, apalagi sambil ngerokok, Pak. Tolong ditegur ya Pak ya, tolong ditegur, tolong diingatkan nasabahnya dengan baik. Pak, mohon maaf, topi tolong Pak dilepas dulu, dibuka dulu Pak saat transaksi. Ya, saya yakin nasabah pun mengerti. Ya, sejauh ini tidak ada nasabah yang ngotot bangkang atau apa ya. Tapi memang mereka sudah paham aturannya seperti itu. Tugas kita adalah Pak mengingatkan kembali. Ya Pak ya, mengingatkan kembali, minta tolong dengan nasabah tersebut, ikuti aturan. Ya, jadi ketiga hal seperti ini, kira gimana Pak? Bisa kita terapkan kan semuanya di unit kerja? Apakah sudah berjalan ini semua Pak? Siap, sudah. Sudah, Pak. Ya, Pak. terima Ya, kasih. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya yakin instruksi apapun, baik itu dari PKSS maupun BRI, saya yakin Bapak-Bapak semua menjalankan. Terima kasih Pak. Karena sudah kita tahu, ya, semua anggota kita pasti menjalankan instruksi dengan baik. Yang belum, tolong Pak, sebelum jadi temuan, sebelum menjadi komplain, ya, sebelum ter-screenshot, sebelum foto atau divideokan oleh nasabah atau oleh tim sidak, segera Pak berubah. Ya, karena kayak contoh tadi di Lubulingga kita tidak tahu nasib sial, hari apes kita tidak tahu Pak. Ya, jadi segera menyesuaikan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ini pada saat jam layanan, saya ingatkan kembali tidak perlu kita mengedukasi nasabah dengan cara memegang handphonenya dengan catatan, ya, dengan catatan minimal kita memastikan dulu nasabah yang pada saat meminta bantuan kita itu memang benar, oh dia tidak ngerti main HP, oh dia sudah lanjut usia mungkin penglihatannya udah kurang, atau oh mungkin nasabah ini dia tidak bawa kacamata jadi tidak bisa pakai handphone, ya. Yang paling penting adalah pada saat mengedukasi Pak, ya, kita izin dulu dengan nasabahnya Pak. Ya, mohon maaf Ibu, kami izin pegang handphonenya, misalnya kan, kami bantu. Ya, kalau dia mengizinkan, oke Pak. Ya, nah yang kami sayangkan adalah prinsip Pak Sapam udah bagus membantu nasabah yang kebingungan. Tapi pertama harus izin dulu Pak, konfirmasi dulu. Izin dulu handphonenya boleh enggak kita pegang. Ya, kalau enggak ada izin langsung main comot, ya langsung ambil sini Bu HP kamu. Biar aku baik yang menyelesaikannya. Aku input kan kalau selesai. Dari awal pembukaan ini sampai akhir Pak Sapam semua yang menyelesaikan. Ya, itu salah temuannya kalau tidak izin dulu. Ya, kalau nasabahnya tidak terima, kemudian dia mengadu, nah Pak kita Pak. Ya, maka dari itu hati-hati. Boleh mengedukasi, boleh memandu, ya, tapi dengan catatan pada saat kita memandu dan mengedukasi memegang handphonenya, izin dulu Pak. Ya Pak ya, bisa dipahami Pak ya? Halo? Bisa. Ya, Bisa, itu Pak. itu Pak ya. Karena 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 gini Pak, ini masih masih sering terjadi di lapangan masih ada. Ya, ini masih terjadi di lapangan masih ada. Dan kami masih menerima laporan dari Kanwil, Pak, ini masih ada Pak anggotanya pegang handphone nasabah tanpa izin. Itu gimana Pak? Mengingatkan kami kan? Ah, tolonglah Pak, jangan jangan jadi temuan lagi ya untuk masalah
kita mengedukasi nasabah memegang handphonenya, tolong izin dulu dengan nasabah tersebut. Kemudian selanjutnya tongkat ya tetap dipakai. Ini kami ingatkan lagi terus. Kami ingatkan karena di lapangan juga masih ada pada saat jam layanan, pada saat bertugas, tongkat hanya jadi pajangan di tempat payung. Ya, tolong Pak, tongkat kita pakai. Kalaulah sudah temuan, sudah ada foto, ya dilaporkan oleh ONS misalnya, oleh SPO mungkin, ya, atau oleh AMOL dan sebagainya. Yang rugi rekan-rekan, ya Pak ya, yang rugi adalah rekan-rekan. Rekan-rekan pasti dapat SP, ya, tak bisa dihindari itu, ya. Jadi janganlah Pak, ya, rugi kita. Pakai waktunya jam layanan, jam layanan, jam tugas, tongkat mana tongkat? Pakai, ya. Pada saat selesai tugas, tongkat jangan taruh di tempat payung, simpan di belakang, ya, disembunyikan, ya. Jangan berantakan di banking hall. Begitu juga dengan pada saat jam layanan terutama cabang, kami minta fleksibel saja Pak. Kalau memang dirasa nasabah di dalam sudah cukup sepi, unit kerja yang satpamnya lebih dari 2, ya silakan salah satunya mengalah, ya standby penjagaan di luar, bantu nasabah edukasi ke e-channel. Ya, jadi unit kerja kita tuh banyak yang satpamnya lebih dari 2 tuh ada Pak. Ya, contoh di mana ada unit satelit ya, pasar satelit ya, unit pasar satelit, kemudian unit Garuda. Jadi kami minta satpam yang penjagaannya 2 pada saat layanan fleksibel ya, dikondisikan. Kalau memang nasabah di dalam udah cukup sepi, di channelnya ramai, satu harus di luar, ya, mengedukasi nasabah di channel. Itu Pak Prayen ya. Ya, Pak. Halo, ini udah jalan Ya, ya Pak siap, Pak. Prayen ya. Oke, Ya, sip, Pak. mantap. Terima kasih Pak Prayen. Oke, rekan-rekan, kemudian kita lanjut. Ya, ini daftar temuan pelanggaran disiplin. Ya, ini yang selalu terkadang kami dapatkan baik itu dari AMOL, ya, kemudian dari SPO juga mengingatkan kami. Tolong Pak, ini daftar temuan yang langganan ya, langganan yang sering terjadi. Ya, salah satunya apa? Nih, tidak mengikuti tes TPK, e-learning BRI. Nah, tolonglah rekan-rekan. Kita udah punya grup TPK, Sekanwil. Kemarin udah gabung dari Batu Raja, dari vendor lain tuh masuk ke grup itu. Total ada 900 anggota dalam grup itu. Ya, kalau memang berat, ya udah, ya. Aplikasi fitur di grup tuh kan ada yang tidak perlu menyimpan media. Matikan Pak fiturnya, tetap matikan fiturnya. Artinya apa? Semua foto yang di grup itu tidak masuk langsung otomatis ke galeri HP kita. Jadi HP kita tidak lemot, tidak berat. Ya, kemudian informasi yang disampaikan di grup TPK baik yang diingatkan oleh Danru maupun Amol, secepatnya Pak kita kerjakan TPK tanpa harus menunda. Ya, karena waktu TPK tuh sebentar sekali. Nah, nanti malam ada TPK kan maghrib, benar nggak, Pak? Untuk yang definitif. Siap, sudah. Ya, Definitif. benar. Nah, maksud kami, Pak, kita lah sudah tahu jadwalnya TPK. Standby lah, Pak. Ya, standby lah, jangan kemana-mana dulu, standby lah. Bila perlu kita ke unit kerja kita, ke unit masing-masing, kerjasama sama satpam yang lain atau buat kelompok, tidak masalah. Yang penting hari itu pada saat TPK nilai kita 100, mau baca 1000 Pak. Kendak kami 1000 membaca. Ya, berhubung maksimalnya 100 ya 100. Ya, jadi aturlah strategi kayak contoh di RIPAI, Sriwijaya. Ya, saya yakin di unit kerja yang lain
Mereka punya kelompok ya ketika ada TPK kerja bareng. Itu bagus, Pak. Ya, dan nilainya semuanya 100. Itu bagus. Silakanlah rekan-rekan atur strategi gimana caranya bagi tim atau buat kelompok biar TPK-nya 100 silakan, tidak masalah. Yang penting ketika Kanwil tarik datanya, kantor pusat SCC juga tarik datanya, nilai kita semuanya bagus 100. Jadi aman, tidak mempengaruhi apa namanya penilaian PKWT kita nanti di akhir. Itu Pak ya. Kemudian terkait kendala, misalnya Bapak-Bapak kendala tidak bisa login, ya password ternyata harus yang baru dan sebagainya. Secepatnya lapor kendala kita ke grup itulah. Biar apa? Biar dibaca oleh Mbak Alep, biar dibaca oleh Pak Firza. Ya, belum ada respon. Ya mungkin kita kirim ke Bapak Amol kita, mengingatkan, Pak ini Pak, izin Pak, kendala Pak, tidak bisa login. Ya, jadi harus kita cepat informasikan, jangan gangguan, lantak. Aku lah nyoba gangguan. Tidak kalah laporan. Nah itu yang kadang sering terjadi miss, ya komunikasi atau miss kejadian di lapangan itu dianggap ternyata tidak ikut TPK, padahal kita mengerjakan TPK memang kendalanya adalah gangguan. Maka dari itu ke depan harus kita laporkan Pak kalau memang mengalami kendala gangguan ya. Itu Pak ya terkait TPK. Kemudian tidak ikut role play atau tidak mengirimkan video role play. Tolonglah Pak ya. Ini kami tidak mau lagi ada nama-nama yang dilaporkan baik oleh SPO, Amol. Pak ini no Pak daftar nama. Misal Rifai yang tidak ikut role play, tolong Pak kami minta dibuatkan SP. Kami buatkan Pak. Ya, karena itu sudah pelanggaran. Ya, waktunya role play, ya, shiftnya siapa, buat Pak, kirim video role play yang bagus. Ya, ini kami minta tolong jangan ada lagi komplain dari BRI, Sapam kita, ya, tidak ikut role play atau tidak kirim role play. Itu ada kejadian ya di unit kerja, Sapamnya sering tidak pernah role play atau tidak pernah kirim video role play. Akhirnya apa? BRI mengeluarkan surat untuk dikembalikan. Apa? Tidak ada kontribusi. Ya, jangan Pak kerja. Nah, jangan Pak. Ya, tolong. Ini Pak, role play bergantian, atur saja di unit kerjanya. Kalau instruksi supervisornya, Pak Sabar misalnya role play, muncul. Atau yang lain misalnya Juli, Pak Juli role play ya hari ini, role play Pak. Ya, kirim videonya. Atau Pak Henry role play hari ini, kirim video, kirim Pak. Ya, ikuti saja perintah dari BRI-nya seperti apa, dari supervisornya. Itu terakhir role play, tolong jangan jadi isu lagi. Kemudian tidak aktif mengumpulkan absensi bulanan. Nah ini ya, ini Pak Dandru nih kesian. Ya, rekan-rekan gaji kurang lapor Pak Dandru. Ya, jadi sekarang kayak ini aja Pak. Ya, kami dapat informasi dari SAU untuk masalah absensi lemburan, ya maupun absensi kita dapat lemburan di Sabtu Minggu atau tambahan jam dan lain sebagainya, atau absen rutin kita yang bulanan itu kumpulkan paling lambat, ya paling lambat sebelum tanggal 5 paling lambat. Artinya apa Pak? Jangan nunggu tanggal 5 nih baru ngumpul. Ya. Kalau bisa tanggal 30 atau tanggal 1 berkasnya sudah siap, masing-masing unit serahkanlah ke komandannya di Dandru. Nah, ini Pak Dandru, form kami tolong diproses. Ya, usahakan gaji bulan depan ini dibayarkan masuk. Nah, ya kalau kita lah ngumpulnya mepet hari tanggal 5 atau lewat tanggal 6. Nah, ini yang kadang di bulan berikutnya tidak terbayarkan atau gagal bayar atau duitnya salah transfer dan sebagainya.
Karena apa? Karena kita ngumpulnya mepet waktu. Ya Pak ya, jadi tolong masalah absensi ya, tolong sebelum tanggal 5, kalau bisa tanggal 1 lah sudah siap, kumpul kelak dengan komandannya, dengan Pak Danrunya. Bisa Pak ya, ini untuk gaji kita loh Pak, untuk gaji rekan-rekan loh. Ya, Ya Pak ya, jadi jangan Pak Danru lah Boboi ngoceh di grup ya, kesian lah Pak Danru. Pak Danru tuh udah peduli dengan kita Pak, udah peduli dengan rekan-rekan semua, mereka udah peduli, udah mengingatkan. Ya tolong dibantu komandannya. Waktunya kumpul, diserahkanlah lebih cepat lebih baik. Ya jadi jangan sampai ada isu lagi. Biar apa? Biar enak kita Pak. Rekan-rekan gajian, gaji masuk semua. Kan aman, enak, terbayarkan semua. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang salah transfer, tidak ada yang salah kirim. Kan itu, maksudnya itu. Kemudian lanjut, tidak konsisten aktif menjalankan instruksi sesuai SOP, pelaporan situasi jaga, kemudian pelaporan serah terima dan buku mutasi. Nah, ini tolong Pak ya, waktunya jam kita laporan, entah itu sejam sekali, entah itu 2 jam sekali. Laporanlah di grup, ya. Jadi tidak mesti nak diingatkan dulu, nak dikasih SP dulu, baru nak laporan. Ya, tolonglah waktunya jam laporan kita laporkan. Penting itu Pak, ya patroli. Patroli tadi kita kan selain musuh kita itu pelaku kejahatan adalah kebakaran, gempa, banjir. Nah ini yang tidak bisa kita prediksi Pak. Kalau uang maling enak, kita bisa prediksi, nak maling ini. Kita cepat apa telepon polisi atau apa ya. Atau tutup, misalnya nak masuk kantor, kunci kali, tidak acak masuk dia. Misal, itu kalau case-nya seperti itu Pak. Tapi kalau kayak kebakaran, ya itu tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba pas penjagaan malam jam setengah 2, dar, trafo meledak. Kalau kita tidur mati, habis kantor, api besar. Ya, tapi kalau kita tahu, apa ya meledak di ruang server naik. Oh ternyata konslet, cepat-cepat matikan. Harus listriknya tetap matikan. Ada api masih hidup, ambil apar, semprot, dah tembak. Apinya makin besar, dah telepon pemadam kebakaran. Misalnya kan, tidak sanggup lagi apar kita lah habis 2, 3 apar, tidak mempan, api masih besar. Artinya telepon damkar, ya, bunyi damkar, telepon kawannya minta bantuan. Oh merapat, kantor kita kebakaran. Kan seperti itu Pak, ya, bisa seperti itu Pak. Kemudian laporan serah terima juga tolong jangan sampai lupa laporan. Saya yakin rekan-rekan semua udah kirim lapor serah terima, ya. Maka dari itu, baik SIP yang menyerahkan maupun yang menerima, cek lagi. CS kita tadi lagi ngirim foto belum ya? Nah, takutnya apa? Lagi CS kita yang menyerahkan yang menerima lupa ngirim, kita kenal galau. Lebih baik kita ingatkan, ya, ingatkan. Kirimlah foto tadi, ya, baik yang menerima atau yang menyerahkan misalnya. Kalau sudah dikirim, ya sudah aman. Ya, jadi saling mengingatkan foto laporan serah terima tetap dikirim karena itu menjadi penilaian grooming untuk pelaporan kita ke kantor pusat. Jadi itu penting. Kemudian Pak, buku mutasi tolong diisi Pak. Ya, buku mutasi masing-masing unit kerja kita sudah punya. Ya, silakan Pak dilaporkan pada saat waktu serah terima. Ya, memang benar-benar diisi. Ya, jangan sampai nanti temuan RO misalnya, temuan Danru, ya. Kemudian pada saat kejadian ternyata selama ini buku mutasi diisi terakhir bulan Mei, ya. Bulan Juli, Juni, Agustus sampai September, Oktober tidak diisi, sudah lama, ya. Ketika ada kejadian diisi lama nih. Nah, ini Pak bagus nih. Sampai mereka ini dia katanya, ini dia penyebabnya. Lama ini buku mutasi tidak diisi.
Ya udahlah, ya ada kemungkinan nih ikut terlibat juga. Misal, ya jangan sampai pihak yang berwenang berpikir seperti itu. Ya, panjang rentetan urusannya Pak. Ya maksud kami, kalau memang waktu kita untuk mengisi buku mutasi harus diisi, isi. Ya itu terkait buku mutasi. Ya, dari 1, 2, 3, 4 poin ini, kami minta tolong dijalankan Pak ya semuanya Pak ya. Halo Pak. Siap. Ya, Siap. Ya Pak ya. Nah, Ini Siap. tujuannya tujuannya adalah untuk kebaikan rekan-rekan semua, mendak jadi temuan. Itu ya Pak ya. Kemudian terakhir, ya saya lanjutkan. Mana Izin tadi? Pak Angga. Bentar Pak. Ya, bentar Pak. Nanti terakhir ya sesi tanya jawab. Saya menyampaikan terkait konfirmasi tanda seragam definitif. Nah, tadi ini tarikan data pagi tadi, Pak. Lubuk Linggau tuh belum datang ya baju jatah. belum Jip, belum nyampe Belum, sampai saat belum. ini Belum ya. belum. Ya. Kemudian pagar alam udah ya Pak ya. Pagar alam ini udah kan? Sudah, Pak. Ya Pak Pri ya. Pagar alam nih masih ada satu yang belum ngisi tanda terima. Kemudian lahan masih ada satu yang belum mengisi. Kayu Agung 2 yang belum mengisi. Kemudian Ripai masih banyak 11 ya. 11 yang belum mengisi tanda terima atau memang belum ngambil baju. Kemudian Sriwijaya ada 10. Kemudian Prabu Muli ada 5. Pangkal Pinang belum. Sekayu ada 1 orang. Sungai Liat 28 orang ya karena memang baju juga belum datang ya. Tanjung Pandan juga belum. Audit BRI Palembang udah ya. Kanwil udah. Nah, jadi kami minta nama-nama yang belum dan yang sudah menerima baju tapi belum laporan, tolong diisi lagi Pak linknya. Ya, link serah terima baju itu diisi. Ya, kemudian ini yang belum dari Kaya Agung yang belum tuh Ahmad Disya, Hengki Kutara, kemudian Lahar itu yang belum Pak Ariful Ilham yang belum laporan. Kemudian Mara ini yang belum Taslim, Chandra, Ishar, Rusdi. Ya, kemudian Rifai, Ade belum. Iskandar belum laporan. Kemudian mana lagi? M. Dwi Prasetyo belum. Dedi Tantowi belum. Sobri belum. Karnadi belum laporan. Ya, jadi tolong diisi Pak. Ya, untuk yang Rifai. Untuk Sriwijaya yang belum ngisi itu ada Sapri, Kak Sapri. Kemudian Padeli. Kemudian siapa lagi? Sudepri, Sabarudin. Nah, belum Pak Sabar. Sudah, Ya. Pedan. Kapan Pak Sabar ngisinya Pak? Kemarin, Pedan. Sudah. Nah, Mungkin kirim lagi lagi Pak, isi jaringan lagi jelek, Be. Pedan. Sabar, Sila kementerian sabar. sabar belum. Kemudian Dedi Nah, Kusnadi tolong belum. dibantu, Pedan. Tolong dibantu. Ya, Dedi Kusnadi belum. Isolehin belum. Kemudian Prabu Muli, Hendra Jaya, Angga Dwi, Franky, Dedi, Sekayu, Muhammad Sapi. Nah, tolong dengarkan isi ini. Ya, jadi itu rekan-rekan isi ya. Yang belum tolong diisi karena ini ditunggu pelaporannya oleh kantor pusat. Ya, dan terakhir TMT 4 November seluruh satpam definitif baju yang sudah dipakai ya sebelum tanggal 4 permaklah dulu bajunya Mbak. Mana baju yang kebesaran, mana baju yang kecilan ya. Permaklah karena apa? Paling lambat tanggal 4 itu udah dipakai ya. Tanggal 4 artinya hari apa? Hari Jumat. Ya, 4 November hari Jumat semua seragam yang baru udah boleh dipakai. Ya, artinya sebelum tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1, ya, atau hari ini mau dipakai, pakailah. Itu Pak ya, terkait seragam bisa dipahami Pak. Siap.
Ya. Siap. Karena akan ada pengecekan oleh ONS, ya. Nanti jadi komplain lagi kita, baju udah dibagikan, justru baju lama masih pakai, ya. Tolong jangan sampai kita jadi pelaporan, nanti malu kita, Pak. Semua kita malu, ya, baju udah dikasih kok udah dipakai. Itu, Pak, ya. Tolong ya. Kemudian, Siap. oke, cukup. Itu saja rekan-rekan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Iya, Cip. Makasih, Cip. Ya, tadi yang ingin tanya gimana Pak Ari? Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Siap, tidak. Oke. Ya, itu saja. Ya, siapa yang ingin? Ya, gimana Pak? Nanya apa Pak? Itu untuk baju tadi dan Ya, tanggal bulan November atau bulan Oktober dan Oktober Pak. Oktober. Jumat ini Pak paling lambat. Artinya mau dipakai hari Rabu, hari Kamis, hari Senin ya. Sebelum paling lambat tanggal 4 ini lah sudah kita pakai. Itu maksudnya Pak Dedi. ya, Oke. dengan koreksi dan tadi itu Ya. saya disebut ke November dan Oktober tadi. Dah. Oktober. Info baju mobil kapan komandan? Baju mobil tunggu aja Pak. Ya, mungkin awal Oktober udah nyampe. Ya, tunggu aja. Yang pertama ini kita minta yang definitif. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak rekan-rekan. Tolong agar menjadi perhatian kita bersama terkait teman-teman tadi. Jangan sampai kita menjadi temuan karena akan berpengaruh efeknya ke PKWT kita. Ya, PKWT rekan-rekan masing-masing. Itu saja terakhir kita foto dulu. Tolong kamera on cam. Ya. Foto dulu 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Lagi 1 2 3 terakhir. 1 2 3 ya. Itu saja rekan-rekan, terima kasih banyak atas waktunya agar menjadi perhatian kita semua. Ini udah masuk jadwal mau dinas sore Pak ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya. Silakan tolong tadi dijalankan dengan baik instruksinya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat bertugas Pak. Ya, terima kasih.